Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang HTML lanjutan lagi, tentang pengertian meta tag dalam HTML. Meta tag dalam HTML ini sangat juga dibutuhkan karena dalam meta ini meta di dalam HTML ini, halaman tersebut akan direfresh secara otomatis setiap beberapa detik. Misalkan kita kasih 5 detik aja. Dimana konten adalah penentuan beberapa detik halaman tersebut menunggu di antara refresh, atribut keyboard, dan description. Lebih ditujukan kepada mesin pencarian Google. Jadi ya, ayo kita sekarang buka notepadnya, kita tuliskan kodenya. Kodenya ini sangat mudah. Silahkan buka notepadnya. Di sini kita tulis tentang meta HTML. Dalam body ini kita ketik, bukan dalam body, di bawah titel ini kita masukin untuk merefleksikan beberapa detik, misalkan untuk penentuan halaman web kita nanti ya, kita akan harus menggunakan detik juga. Kita ketikkan saja meta kalimatnya, atributnya, ketik saja dulu, nanti saya jelaskan. Efek petik ya, di sini juga ada tanda petiknya. Misalkan kita kasih di sini 5. Cukup lagi. Enter. Ini juga udah cukup. Sama dengan word. Mapping HTML, misalkan HTML. Enter. Mate tag HTML dasar.
Di sini harus ada titik 2 lagi. Maaf, keyboardnya belum kita kasih titik 2. Besar. Tertutup lagi. Enter. Kita buat di sini nanti di bawahnya mate nama description. Kita tulis di sini Google menampil kalimat ini. Kita enter. Nah, ini sekarang kita tuliskan matenya, mate di dalam HTML sudah kita tuliskan di atas. Nah, sekarang kita buat di dalam body ini, kita membuat satu kalimat secara otomatis misalkan. Kita buat dengan kalimat P saja, misalkan P. Detik kan, atau 5 detik kita buat sini. 5 kita buat merengkan saja karena PM 5 detik misalkan. Nah, sekarang kita save, ada perbedaannya. Ini belum rapi, kita rapikan dulu. Kita enter ke bawah. Di bawah ini kita masukkan P nya karena kalimat paragrafnya. Kita save. Kita save seperti biasa dalam folder HTML. Kita buat judulnya mate HTML, bukan mate meta, meta meta HTML. Sekarang kita jalankan meta HTML ya. Nah, ini dia belum keluar tampilannya. Mungkin kita harus membuat dulu atau menganalisakan di mana kesalahannya. Coba kita cek dulu, mungkin ada kesalahan yang fatal ini. Ini dia belum jalan. Nah, coba kita lihat dulu di mana ada kesalahannya. Kesalahan CR tadi.
Coba kita save lagi, mungkin ada kesalahannya. Kita jalankan lagi. Nah, ini dia masih ada juga kesalahannya. Coba kita lihat dulu dimana lagi kesalahannya ini. Meta. Oh ya ya. Di sini kita belum pastikan kontak. Save. Mudah-mudahan ini sudah bisa jalan. Kita buka. Belum juga. Coba sekali lagi. Belum juga. Coba kita nengok dulu di mana ada kesalahan lagi. Karena kalau ada kesalahan dia tidak bisa dijalankan, tetap error, dia tidak akan menampilkan kesalahannya. Misalkan kita lupa membuat tanda petik dua ini atau tanda dotnya, tetap dia tidak jalan, karena harus hati-hati mempelajarinya. Ini juga belum kita kasih tanda petik ya. Coba kita save, mungkin ini sudah bisa, mudah-mudahan sudah bisa dijalankan. Ini belum bisa juga karena masih banyak kesalahan ini. Coba kita analisa dulu. Kita analisa dulu di mana ada kesalahannya. Analisa dulu.
Di sini dia kesalahannya. Di sini kita, di sini juga sedikit salah, dia tidak akan baca. Nah, coba kita save, mudah-mudahan ini udah bisa. Bismillah. Belum juga. Gimana dia? Di mana kesalahan? Nah, ini dia kawan-kawan, sudah ditampil. Karena kita membuat pemrograman HTML karena sangat harus hati-hati, karena ketinggalan, misalkan ketinggalan tanda titik 2 atau tanda petik 2 dan simbol-simbol lain, maka dia tidak akan bisa dijalankan, tetap error ya. Karena harus berhati-hati untuk melihat kalimatnya. Nah, ini dia udah tampil. Nah, sudah tampil, kita ada tampilan seperti ini. Coba kita cek. Saya akan menjelaskan sedikit. Mate tentang HTML meta. Nah, pengertian tentang HTML meta ini tidak termasuk untuk menambahkan atau mempengaruhi isi dari konten halaman web yang kita buat nanti, namun lebih kepada keterangan tambahan halaman itu sendiri. Biasanya ditempatkan pada bagian head dari HTML. Nah, ini kita tempatkan nih di head kan. Di bagian head ini kita tempatkan ya. Berbeda, beberapa atribut yang biasa ditampilkan adalah charset, nah ini ya, charset, nama,
HTTP ini, HTTP ini, dan konten. Nah, ini dia. Kita juga bisa mengenali atribut nama dalam tag meta. Kita bisa menambahkan isi dari atribut nama ini dengan apa saja. Biasanya tag dipakai sebagai keterangan tentang kode HTML dalam seperti pembuatan kode, tanggal, dan keterangan tentang isi halaman tersebut. Biasanya atribut nama akan berisi kalau ini berisinya keyword kan. Nah, ini bisa juga kita isikan dengan author, description, dan keyword. Nah, author dimaksudkan untuk menambahkan nama pembuatan kode dalam HTML. Description untuk keterangan tentang kode yang ada dalam HTML itu. Nah, dan begitu juga dengan keyword, berfungsi untuk kata kunci yang mewakili isi keseluruhan halaman web. Nah, kalau keyword ini untuk berfungsi kata kunci yang mewakili isi keseluruhan halaman web kita nanti. Khususnya atribut keyword ini, beberapa tahun yang lalu atribut ini sering digunakan sebagai kata kunci bagi mesin pencarian. Nah, kalau kita mencari di Google misalkan kan. Begitu juga dengan atribut charset pada meta. Atribut charset ini untuk memberitahu web browser untuk karakter set. Nah, apa halaman web akan ditampilkan. Biasanya atribut charset ini berisi dengan berisi dengan seperti huruf dan angka. Nah, seperti ini ya. Karena charset ini ke dalam tag meta, tampilan halaman seakan tidak berubah, namun akan menjadi masalah jika halaman web kita dibuka oleh browser. Karena ini menggunakan huruf Latin. Dan begitu juga kita mengenalkan atribut HTTP. Nah, ini dia. Menggunakan atribut HTTP ini. Kita isi dengan reflect. Nah, maka kita dapat mengontrol secara otomatis. Karena kita dapat mengontrol secara otomatis seberapa sering halaman web akan direflect. Dan contohnya sudah kita buat. Nah, ini dia contohnya. Dari contoh meta HTML di atas yang kita buat ini, halaman tersebut akan direflect secara otomatis setiap 5 detik. Setiap 5 detik dia akan secara otomatis direflect. Hal ini kita cantum pada mata HTTP ini. Nah, kita cantum di sini. Nah, di sini kita cantumkan. Konteks adalah penentuan beberapa detik halaman tersebut yang harus menunggu di antara tiap reflect atau keyword dan description. Lebih ditunjukkan kepada mesin pencarian di Google. Nah, kalau kita misalkan mencari di Google di sini kan lebih mengutamakan. Nah, karena kita harus menggunakan tag meta ini. Nah, ini yang sederhana kita buat dulu.